Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Silvia Indramayanti, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas 2.1A9 mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator Pak Budi Darsono dan pengajar praktik Bapak Susanto. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana implementasinya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita atau informasi apa saja yang akan kita sampaikan, yang merupakan materi pengetahuan atau keterampilan-keterampilan yang akan kita ajarkan kepada murid kita. Diferensiasi proses yaitu mengacu bagaimana kita memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Diferensiasi proses ini merupakan sebuah tahapan atau cara untuk dapat memahami konten tersebut. Bisa dengan praktikum, atau bisa juga dengan mereka mempresentasikan di depan kelas, atau juga kita bisa melakukannya di luar lingkungan kelas. Jadi intinya, proses seperti apa yang perlu kita siapkan, dan apakah murid bisa bekerja mandiri atau berkelompok, juga berapa besar sih banyak jumlah bantuan yang akan kita berikan kepada murid. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada gurunya. Produk biasanya berupa karangan, lukisan, hasil tes, pertunjukan, video, serta presentasi, juga hasil dari praktikum yang mereka telah lakukan. Pada intinya, produk harus mencerminkan pemahaman murid dari informasi atau konten yang telah diberikan guru, yang juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Caranya adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau ritmis. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk dapat melihat kesiapan belajar murid, dapat dilihat dari tabel The Equalizer. Dari tabel tersebut akan dapat memetakan kesiapan belajar murid. Seperti siapa yang dapat diberikan belajar bahan ajar yang sifatnya fundamental atau mendasar. Atau juga bisa dilihat dari apakah murid bisa belajar abstrak atau masih butuh belajar konkret. Yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan juga memberikan kepuasan diri. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menyiapkan topik yang sesuai dengan apa yang disukai murid. Bisa jadi, identifikasi yang terakhir adalah mengenai profil belajar murid, yaitu biasanya meliputi gaya belajar, kecerdasan, serta latar belakang murid tersebut. Adapun gaya belajar murid itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah auditory, yang kedua visual, yang ketiga adalah kinestetik. Pada gaya belajar auditory, biasanya murid suka belajar dengan mendengarkan. Contohnya, mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat diskusi, mendengarkan musik, dan lainnya yang berhubungan dengan suara. Pada gaya belajar visual, biasanya murid suka belajar dengan melihat. Contohnya dengan melihat gambar, menampilkan diagram, dengan PowerPoint, catatan, peta, grafik, dan yang lainnya yang bisa dilihat. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik.
Gaya belajar kinestetik ini biasanya murid suka belajar sambil melakukan. Contohnya praktikum, menggerakkan tubuh, atau kegiatan hands yang lainnya. Dari semua paparan yang telah dijelaskan, lalu bagaimana kita bisa melihat kaitan antara materi dalam modul ini di program pendidikan guru penggerak? Seperti yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa belajar merdeka artinya merdeka atas diri sendiri, yang mana minat dan bakat murid itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu memerdekakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Sehingga kita sebagai seorang guru penggerak, pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu peran dan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh murid Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.